Salam damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Jumpa kembali di dalam ibadah renungan harian kita untuk hari ini 21 Oktober tahun 2020. Sebelum kita dengarkan pekabaran firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk waktu yang indah belajar firman-Mu pada pagi ini. Biarlah pekabaran firman-Mu dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan, terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita di pagi hari ini dengan judul, Akhir dari pekerjaan Yesus sebagai imam dan pengantara. Ibrani 11 ayat 6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Sekali lagi, Ibrani 11 ayat 6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi orang-orang belum bersedia untuk bertemu dengan Tuhan mereka. Masih ada pekerjaan persediaan yang harus mereka laksanakan. Terang akan diberikan untuk menuntun pikiran mereka ke bait Allah di surga. Dan sementara oleh iman mereka harus mengikuti imam besar mereka dalam pelayanannya di sana. Tugas-tugas baru akan dinyatakan. Pekabaran amaran dan petunjuk yang lain akan diberikan kepada gereja. Nabi itu berkata, siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia akan mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Maleakhi 3 ayat 2 dan 3. Mereka yang hidup di atas dunia ini, pada waktu pengantaran Kristus akan berakhir di tempat kudus di atas, akan berdiri di hadapan Allah yang kudus tanpa pengantara. Jubah mereka harus tidak bernoda, tabiat mereka harus dimurnikan dari dosa oleh percikan darah. Melalui karunia Allah dan usaha keras mereka, mereka harus menjadi penakluk dalam perang melawan yang jahat. Sementara penghakiman pemeriksaan berlangsung di surga. Sementara dosa-dosa orang percaya yang menyesali dosa-dosanya dipindahkan dari tempat kudus. Akan ada pekerjaan khusus pemurnian untuk membuangkan dosa di antara umat Tuhan di dunia ini. Pekerjaan ini lebih jelas lagi dinyatakan dalam pekabaran Wahyu pasal 14. Kalau pekerjaan ini telah dilaksanakan, pengikut-pengikut Kristus akan siap bagi kedatangannya. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Maleakhi 3 ayat 4. Kemudian jemaat yang akan diterima Tuhan kepadanya pada waktu kedatangannya akan menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau serupa itu. Efesus 5 ayat 27. Kemudian jemaat itu akan muncul laksana fajar mereka, indah bagaikan bulan purnama, bercahaya bagaikan surya, dahsyat seperti bala tentara dengan panji-panjinya. Kidung 6 ayat 10. Selain kedatangan Tuhan ke dalam baitnya, Maleakhi juga meramalkan kedatangannya yang kedua kali. Kedatangannya untuk melaksanakan keputusan penghakiman. Alfa dan Omega, jilid 8 halaman 445 dan 446. Saudaraku, jadi pekerjaan Yesus suatu waktu akan berakhir. Itu kita sudah lihat juga di pekabaran-pekabaran kita pada waktu yang lalu. Tetapi saudara, ini memerlukan iman yang kuat di hadapan Tuhan bahwa pekerjaan pengantaran yang dilakukan Yesus sekarang ini, yaitu ketika kita mau datang kepada Tuhan, mau datang kepada Bapa, mau datang kepada Allah Bapa, maka semuanya melalui pengantaraan Yesus Kristus. Kita juga sudah tahu dalam simbol-simbol Ka'bah bahwa Yesus telah mewakili kita dan Dia sekarang ada di sana. Dia sudah mewakili kita ada di sana, itu berarti bahwa kita nanti akan ada kelak di sana. Yesus telah mewakili
terlebih dahulu kita di sana. Jadi, bahwa kalau Yesus telah menyelesaikan pekerjaannya nanti, dia akan datang pada kali yang kedua. Sama seperti laksana fajar mereka yang indah. Itulah kedatangan Yesus yang kedua kali. Kedatangan Yesus yang kedua kali tentunya ada tanda-tanda. Dan sekarang ramalan nubuatan dalam Alkitab menyatakan bahwa tanda-tanda untuk kedatangan Yesus yang kedua kali sudah sangat segera. Sudah sangat segera untuk terjadi. Itulah sebabnya mari kita setia kepada Tuhan. Jangan hidup berfoya-foya dalam keadaan dunia ini. Jangan mencintai dunia ini. Jangan menjadikan dunia ini sebagai idola kita. Tetapi mari jadikan Yesus sebagai idola kita. Sehingga ketika pekerjaan Yesus selesai dan dia tinggalkan bait yang maha kudus, maka itu berarti dia akan datang ke dunia ini untuk menjemput setiap orang yang setia, dan dia akan memberikan upah kesetiaan, upah kepada orang-orang yang setia itu. Pada akhirnya juga upah bagi orang yang tidak setia, yaitu dibinasakan, mati kekal selama-lamanya. Tuhan berkati kita dalam pelajaran kita pada pagi hari ini. Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk pelajaran yang indah di pagi hari ini. Biarlah dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Pelihara kami dengan cinta dan kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Biarlah apa saja yang kami laksanakan, Tuhan ada di sana dan Tuhan memberkati kehidupan kami. Memberkati juga saudara-saudara kami yang tertimpa malapetaka yang ada di Dok 9 oleh karena kebakaran yang terjadi pada kemarin malam. Mari Tuhan akan memberkati, Tuhan akan memberikan mereka penghiburan. Banyak donatur yang akan datang membantu sehingga apa yang mereka hadapi, kecemasan dan lain sebagainya, rasa kehilangan itu dapat waktu demi waktu bisa mereka rasa terpenuhi dan tercukupkan. Tuhan, inilah doa kami, ampuni dosa dan kekurangan kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita untuk pagi hari ini. Tuhan kiranya memberkati kita. Sampai jumpa pada ibadah kita besok. Shalom.